Israel hidup di sini di bawah ancaman penembakan dan serangan. Ini memengaruhi setiap kebiasaan. Orang tahu lokasi tempat berlindung terdekat. Mereka memantau notifikasi, serta menyimpan air, P3K, dan pengisi daya. Pemeriksaan tas di mal sudah rutin. Patroli di jalan tak lagi mengejutkan. Di kota-kota Israel, waktu berlindung sangat singkat. Mendekati perbatasan, waktu itu lebih pendek lagi. Israel hidup dengan disiplin ini setiap hari. Disiplin ini benar-benar menyelamatkan nyawa. Bentuk Israel yang sempit dan memanjang membuat banyak jalan rentan diblokir. Daerah perbatasan sensitif terhadap eskalasi. Di sini, simpang susun dan terowongan dirancang. Mereka memperhitungkan jalur alternatif dan evakuasi. Lingkungan baru direncanakan agar orang bisa cepat lari ke ruangan aman. Wilayah Palestina di sekitar dan di dalamnya. Ini menciptakan aturan perjalanan dan pos pemeriksaan tambahan. Israel harus mempertimbangkan geografinya dalam keputusan harian. Misalnya, lokasi taman kanak-kanak. Bagaimana mengatur lalu lintas, dan kemana mengarahkan orang saat bahaya. Eskalasi militer bertahun-tahun membentuk kebiasaan pertahanan sipil di Israel. Sirine, notifikasi ponsel, dan latihan rutin di sekolah seks kerja jadi biasa. Ruangan aman standar di rumah baru. Bangunan lama diperkuat bertahap. Laporan sering menyebut waktu berlindung bagi warga tiap wilayah. Ini membantu orang tidak panik dan ikut instruksi. Israel tidak mengagungkan sistem ini. Mereka menjaganya tetap berfungsi, sebab diperlukan di masa damai atau genting. Kota dan desa perbatasan Israel punya rute ke tempat perlindungan yang telah direncanakan. Penyelenggara konser tandai titik aman dan hentikan musik saat alarm. Pembawa acara arahkan orang masuk dengan tenang. Taman bermain punya pintu ke ruangan aman. Di rumah ada senter, air, dan obat dasar. Petani tahu cara melindungi pekerja dan alat di ladang. Israel tak mengandalkan improvisasi. Aturannya mudah, dengar sinyal, lakukan langkah jelas. Jangan buang waktu bicara atau mencari. Wajib militer di Israel berlaku untuk pria dan wanita. Hampir setiap keluarga terkait dengan dinas atau cadangan. Pengusaha mempertimbangkan panggilan tugas. Namun, ini selalu mengubah jadwal dan tugas keluarga. Wanita bertugas di unit perbatasan, intelijen, dan keamanan. Mereka bekerja di fasilitas penting dan pos pemeriksaan. Dinas militer memberi keterampilan dan koneksi. Ini membantu karir, tetapi juga menambah stres dan tanggung jawab. Saat ketegangan meningkat, cadangan lebih sering dipanggil. Israel menunjukkan bagaimana kehidupan sipil cepat menyesuaikan diri dengan tugas militer. Anak-anak di Israel diajari apa itu alarm, lokasi tangga terdekat, dan cara mencapai ruang aman. Psikolog hadir di sekolah. Setelah kejadian sulit, mereka mengadakan pertemuan kelompok. Orang tua menerima petunjuk jelas cara bicara dengan anak. Orang dewasa mengeluh insomnia dan kelelahan, memanfaatkan konsultasi online dan dukungan komunitas. Hal-hal sederhana membantu, rutinitas harian, olahraga, rencana tindakan saat alarm. Israel tidak berpura-pura stres itu tidak ada. Mereka mengajarkan cara mengatasinya dengan langkah-langkah singkat dan jelas. Musim panas di Israel kering dan panas. Sering terjadi serangan panas dan kebakaran. Negara ini mengembangkan desalinasi air laut dan daur ulang limbah untuk pertanian. Israel salah satu pemimpin dalam solusi ini. Kota-kota menambah naungan dan air mancur minum. Sekolah memindahkan jam pelajaran dari waktu terpanas. Pihak berwenang memperingatkan resiko terlebih dahulu. Jaringan listrik menanggung beban tinggi untuk pendinginan. Masyarakat diminta berhemat. Jika kekeringan berkepanjangan, penyiraman dibatasi. Dengan begitu, Israel mengurangi dampak iklim dan menjaga pasokan air serta pertanian. Harga sewa dan layanan di Israel tinggi, terutama di pusat kota dan pesisir. Banyak keluarga memilih tempat lebih kecil demi lokasi atau pindah ke pinggiran. Mereka pun menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Di satu kota, ada perumahan mewah dan rumah sederhana dengan fasilitas usang. Biaya makanan, komunikasi, dan kegiatan anak sangat membebani anggaran. Israel mendorong pertumbuhan taman teknologi dengan gaji lebih tinggi. Ini memperlebar jurang pendapatan. Beberapa orang naik ke sektor teknologi tinggi, sementara yang lain tetap di layanan. Startup, pusat riset,
dan kantor internasional di Israel menarik insinyur dan peneliti. Sektor layanan lokal memiliki gaji yang sangat berbeda. Di satu jalan, Anda bisa melihat kantor baru dan toko sederhana dengan pendapatan rendah. Program pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan dan pelatihan ulang. Namun, keluarga tanpa tabungan sering kekurangan waktu dan uang untuk studi jangka panjang. Israel aktif mengembangkan ekonomi teknologi. Namun, manfaatnya tidak terdistribusi merata. Ini terlihat dari pengeluaran sehari-hari. Periode protes massal di Israel bukan hal baru. Mereka berdebat tentang peran pengadilan, militer, dan agama. Jalan utama diblokir, orang-orang berkumpul di alun-alun. Bisnis khawatir karena ketidakpastian. Keluarga hanya berusaha mengantar anak dan tepat waktu sampai kerja. Namun, layanan umum, transportasi, sekolah, dan rumah sakit terus berfungsi, meski tensi perdebatan sedang tinggi. Israel tetap riuh dan politis, tapi fungsi dasar tidak berhenti. Ini ciri penting yang warga anggap sebagai tanda ketahanan. Garis perpecahan di Israel ada antara kaum sekuler dan religius, kiri dan kanan, Yahudi dan Arab. Mereka berdebat tentang dinas militer, kurikulum sekolah, pendanaan komunitas, dan aturan di tempat umum. Di media sosial, diskusinya sangat keras. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang menghindari pembicaraan politik. Ini agar tidak berselisih dengan tetangga dan rekan kerja. Ada kawasan campuran di mana ketenangan lebih dihargai daripada slogan. Mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan cara praktis. Israel terus mencari aturan hidup bersama yang berfungsi. Proses ini tentu tidak cepat dan tidak sederhana. Hari Sabat dan Hari Raya keagamaan mengubah ritme hidup di Israel. Di beberapa area, toko dan kafe tutup. Transportasi umum beroperasi terbatas. Namun, di tempat lain, hidup berjalan hampir normal. Beberapa kota meluncurkan bus gratis akhir pekan. Tapi itu tidak mencakup semua lingkungan. Jadi, lebih baik merencanakan perjalanan Anda sebelumnya. Di daerah religius, diharapkan berpakaian sopan dan berperilaku tertentu. Para pengunjung biasanya mempertimbangkan hal ini. Israel telah berdebat tentang peran agama dalam pendidikan dan hukum selama bertahun-tahun. Disinilah konflik politik paling sengit sering muncul. Di Israel Utara, suara artileri dan pesawat sering terdengar dari seberang perbatasan. Di selatan dan pusat, warga memantau pemberitahuan peluncuran dan pencegatan. Saat bahaya meningkat, konser dibatalkan, jalan ditutup, dan pekerjaan ladang dibatasi. Layanan publik mengeluarkan instruksi jelas yang diperbarui sesuai situasi. Tempat perlindungan selalu siaga. Ada jeda, tapi serangan kembali datang. Dokumen, air, obat-obatan dasar, dan pengisi daya selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Israel tidak bergantung pada keberuntungan. Mereka merencanakan tindakan warganya jauh-jauh hari. Keamanan di stasiun, stadion, dan rumah sakit adalah hal biasa. Tas diperiksa cepat, warga menerimanya dengan tenang. Di jalanan ada kamera dan pos pemeriksaan. Bus dan taksi dilengkapi tombol darurat. Paket yang tertinggal bisa memicu panggilan tim penjinak bom dan penutupan area sementara. Tetangga saling menyimpan kontak untuk keadaan darurat. Bagi pendatang, langkah-langkah ini mungkin terasa ketat.